Jadi mata kuliah ini diampu oleh saya dengan Bu Ani. Insya Allah nanti Bu Ani itu setelah UTS. Jadi saya sebelum UTS. Karena kita ini ya terjadwal di online karena mata kuliahnya pilihan. Sebelum kita ke kontrak gitu ya, ada masalah nggak dengan jadwal? Sudah sesuai semua mau jam segini? Sudah fix? Terlalu sore, Bu. Iya Bu, kalau jam 1 boleh nggak Bu? Kalian kalian dari kelas berapa sih? Maksudnya satu kelas yang sama atau beda-beda? 21 mahasiswa dari angkatan 22 Bu. 3 mahasiswanya dari angkatan 21 Bu. 2022. Kalian dari 2022. Iya, dua-dua, Ibu. Iya Bu, dua-dua sama Dua dua a sama kelas. B campur. Dua-dua kelas A Bu. Ada 21 mahasiswa dan 3 mahasiswanya dari angkatan 21. Oh, oke. Kalau diubah yang 21 gimana? Bermasalah nggak? Kalian mintanya kapan tadi? Dimajuin ya jam 1 gitu ya? Iya Bu. Sorean ya. Kalau untuk bulan puasa kayaknya eh kalau siang saya nggak bisa karena sebelumnya ada mata kuliah. Takutnya mepet gitu. Saya nggak ada istirahatnya gitu kalau siang ya. Cuma nanti mungkin kalau setelah bulan Ramadan mungkin masih bisa dipertimbangkan kalau jam 1 ya. Justru malah kalau kalian mau pagi itu mungkin saya bisa Selasa pagi. Kita gantinya tuh bukan ke siang jam 1 tapi Selasa pagi gimana? Kalian prefer pagi misalnya yang paling pagi deh. Paling pagi jam berapa sih? Jam 7. Jam 7 apa setengah 8? Kan kita online juga kan. Bisa dari rumah. Mau pagi atau ya jam 3 gitu. Kemarin juga saya ada jadwal kuliah yang jam 4 malah. Akhirnya sepakat diganti pagi gitu. Pagi banget. Jam 7.30. Kebetulan kalau untuk swasta saya masih kosong nih paginya. Serah kalian gimana Zara? Kalau misalnya pagi jam 8 itu selesainya jam Atau berapa? teman-teman yang lain? Atau mau didiskusikan dulu? Bebas ya. Ya selesainya aja karena kalau mau full biasanya kalau full itu atas maksimumnya itu sesuai SKS kan. Tinggal hitung aja. 50 menit itu per SKS. Kita ada berapa menit? Kita berada berapa SKS? Pemodelan 3 atau 2? 3 Bu. 3 ya? Kali 3 aja. Nah, itu maksimumnya. Kenapa memang yang jam 10-nya ada kuliah? Ada Bu. Ada yang ikut PMBTIK. Kalau jam 10 ada kuliah ya nggak bisa mulai jam 8. Lebih baik mulainya 7.30. Kalaupun nanti selesai lebih cepat kan kalian ada waktu buat yang jam 10 gitu. Ya udah silakan dipikirkan ya. Untuk sementara karena belum ada perubahan ya berarti kita jam 3 dulu, selesai jam 3. Ya, silakan mungkin di vote atau gimana sistemnya terserah. Saya serahkan ke PJ. Ibu, Yang kalau jelas dari nanti ibunya kosongnya di hari apa dan jam berapa aja, Ibu?
Itu Selasa pagi. Selasa pagi atau Selasa pagi aja kalau kalau saat ini. Selasa pagi atau kalau mau Senin saya ada kelas ya. Senin saya ada kelas soalnya ada yang harus offline. Selasa pagi paling. Mungkin kalau setelah Ramadan, eh tapi khawatir nggak bisa ya. Ya itu Selasa pagi aja paling nih untuk saat ini. Selasa pagi ya. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa tetap aja Selasa sore berarti Selasa jam 3. Senin sore juga bisa karena kan yang Senin sore udah saya pindah ke pagi. Kecuali nanti ada kayak misalnya saya ada acara atau ada kegiatan lain, ada rapat itu nanti selanjut. Jadi kita belajar tentang memodelkan suatu masalah matematika gitu ya. Kita akan belajar untuk memodelkannya. Kemudian di sini udah untuk pertemuan pertama modelan sama contoh-contohnya. Kemudian pertemuan kedua nanti ada metodologi pemodelannya gitu. Kemudian di pertemuan ketiga aplikasi dari konsep matematika di dalam pemodelan itu juga masih saya. Kemudian di 4 dan sampai 7 ini adalah tugas-tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu mencari eh, masalah-masalah, boleh diambil dari eh, internet ya, boleh dari mana aja deh. Yang penting sumbernya jelas gitu ya, disitasi gitu ya. Bukan sumber misalnya dari website-website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu, itu kalian bisa ambil tugasnya untuk mencari masalah-masalah matematika yang dimodelkan, dibuat pemodelan matematikanya gitu. Nanti per kelompok aja. Terus nanti eh dipresentasikan hasil yang kalian temukan itu di internet itu. Karena mepet waktunya, jadi ya satu pertemuan itu bisa 2-3 kelompok yang presentasi. Gitu, dipresentasikan apanya, Bu? Masalahnya, permasalahan matematikanya. Kemudian caranya kalian membuat pemodelan matematikanya, terus hasilnya gitu. Ya, itu biasanya sih satu pertemuan tuh bisa 2 atau 3 kelompok. Ini cuma ini aja ya. eh, Apa namanya? Permisalan aja. Misalkan kelompok kita Mau bu suaranya ada putus-putus. kelompok, ada berapa mahasiswa ya?
Dua berapa Du- mahasiswa du- kita? 24, Bu. Halo. 24. 24 berarti karena saya biasanya kalau bikin kelompok itu nggak nggak terlalu banyak anggotanya gitu ya. Mungkin bisa tiga-tiga aja, jadi pas 8 ya. 8 kelompok ya. Ini Hmm. nanti ya. Nanti di 4 itu ada diskusi dulu. Kalian boleh mengajukan gitu topiknya apa. Ntar kita diskusi. Bu, saya mau topiknya ini. Udah ketemu kayaknya sumbernya ini, Bu. Boleh ditampilkan nanti eh, di ya. Ini kan nomor 4 ada mengumpulkan topik ke dosen gitu kan. Pokoknya diskusi sistemnya nanti yang di 4. Eh, jadi ada 8 kelompok, karena 8 berarti di pertemuan 5 sampai 7 ini bisa eh 3 3 2 gitu ya. Tergantung waktunya aja. Kalau cukup waktunya 3 3, kalau cukup waktunya hanya 2 ya 2 gitu. Ya, karena ada 8 kelompok. Jadi 3 pertemuan untuk presentasi 8 kelompok. UTS gimana? UTS sih saya pengennya proyek aja ya. Kalian setuju apa enggak? Mau tetap ada UTS tertulis atau proyek aja, ini proyek dijadikan nilai UTS? Proyek. Proyek ya. Saya nanti Bu. pikirkan dulu deh, apakah ini akan dijadikan nilai UTS atau nanti ada proyek sendiri ya, yang individu. Karena ini kan kelompok gitu ya. Kalau proyek berarti pas hari H UTS-nya, terjadwal UTS, itu berarti kalian mengumpulkan tugas gitu ya, bukan UTS tulis. Ini perlu ini voting dulu. Coba saya pengen tanya deh, voting yang memilih UTS-nya tetap mengerjakan soal tertulis. Raise hand. Coba raise hand. Nggak ada yang project. 16, udah lebih dari itu ya. Udah lebih dari setengahnya ya. 50+1. Ya, oke. Ya, oke, project aja ya. Ya, jadi insya Allah nanti berarti UTS-nya project. Masalah projectnya nanti akan berbeda dari yang presentasi kelompok ini atau enggak, nanti dikabarin selanjutnya ya. Saya ingin menimbang-nimbang dulu kira-kira apa bagaimana sebaiknya untuk UTS. Kemudian eh oh nggak ada ya yang setelah UTS, nggak bikin berarti. Setelah UTS insya Allah dengan Bu Ani em, ingin apa namanya menyampaikan gitu bahwa nantinya setelah UTS itu, kalau ini kan kalian mempresentasikan pemodelannya itu adalah ambil dari internet ya. Kasus-kasus permasalahan-permasalahan matematika itu dari internet aja gitu. Terus kalian buat jadi pemodelannya kayak gitu kan. Nah, kalau di setelah UTS itu Bu Ani sampaikan bahwa mahasiswa tolong disampaikan, diberitahu bahwa nanti setelah UTS mahasiswa sendiri yang akan membuat masalahnya, pemodelannya gitu. Jadi buatan kalian sendiri gitu. Kalau di setelah UTS, kalau di sebelum UTS kita masih mengambil dari sumber-sumber yang ada di internet gitu. Tapi kalau yang setelah UTS itu udah buatan kalian sendiri gitu. Paham ya? Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan langsung nanti sama Bu Ani ya pada saat setelah UTS. Cuma biar kalian ada bayangan nantinya,
Jadi udah dari pertemuan 1 sampai 7 gitu ya, dari sebelum UTS udah kepikiran nih kira-kira nanti mau bikin pemodelan apa ya gitu. Permasalahannya seperti apa ya gitu. Harapannya Bu Ani seperti itu supaya nggak kaget. Misalnya saya nggak beritahu dari awal, habis UTS tiba-tiba Bu Ani bilang bikin pemodelan matematika sendiri gitu, buatan sendiri gitu kan. Itu nanti takutnya kalian khawatirnya tidak siap. Jadi sudah disiapkan dari sekarang gitu. Penilaian. Ini penilaiannya proyeknya 30%, partisipasinya 20% ya. Jadi saya maunya di kelas ini aktif gitu, aktif bertanya atau aktif menjawab atau aktif berdiskusi Maaf Ibu, gitu suaranya ya. putus-putus, Bu. Maaf, TN juga sama. Sekarang masih putus nggak? Halo, masih putus-putus nggak? Udah enggak, Bu, udah enggak. Oke. Nah, ini 50% tuh maksudnya 50% sebelum UTS ya. Setelah UTS sih kayaknya Bu Ani mirip-mirip lah kayak gini juga. Bu Ani soalnya masuknya setelah UTS dan beliau nanti akan menjelaskan lebih detail tentang yang model yang kalian buat sendiri gitu ya. Kalau yang sama saya sebelum UTS kalian bisa cari-cari dari mana aja sumber yang terpercaya itu model dari orang lain gitu ya. Permasalahan dari orang lain terus dibuat modelnya itu nanti dipresentasikan. Ini referensinya. Nanti ada beberapa juga modul-modul ya atau ebook yang saya pegang, tapi saya belum cek ininya sih. Besar atau enggak bisa dikirim via WA. Tertanyain aja ya. PJ-nya diingetin gitu maksudnya. Kalau saya ada bahan-bahan yang bisa kalian baca. Modelan matematika itu apa sih? Ya boleh, siapa tuh? Saya belum ada ininya, Kak. Sebentar, saya ubah dulu tampilannya, jadi nggak kelihatan. Dwi, ya, Dwi. Silakan, Dwi. Menurut saya, suatu konstruksi matematika yang didesain untuk mempelajari suatu fenomena atau dari bentuk nyata ke bentuk matematikanya gitu nggak sih, Bu? Gitu sih, Bu, menurut saya. Iya. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Saya boleh, Bu. Iya, boleh. Bentar, Hmm, saya cek dulu. menurut saya itu kalau Bisa. pemodelan matematika itu apa ya? Jadi dari sebenarnya mirip-mirip sama Dwi. Jadi kalimat yang begitu kompleks dibuat lebih sederhana dengan menggunakan simbol-simbol matematis gitu sih, Bu. Kalau menurut saya. Oke, ada lagi? Kamu mau coba lagi? Gak apa-apa menurut kalian aja. Pemodelan tuh apa sih? Kenapa kalian ambil eh mata kuliah pilihannya pemodelan? Kan pasti kalian udah punya dugaan ya, dugaan dari nama nama judulnya, nama nama mata kuliahnya aja pemodelan matematika. Bayangan kalian tuh seperti ini loh pemodelan gitu. Boleh, siapa tuh? Leskia. Kalau menurut saya, Ibu, pemodelan matematika itu di dalamnya itu dia membahas gimana menerjemahkan masalah di dunia nyata ke dalam bentuk model matematika. Oke, masalah di dunia nyata ke dalam bentuk matematika gitu ya. Oke, Iya, Ibu. satu lagi deh, cowok deh. Dan cowok belum
Belum kedengeran nih. Cuma sedikit ya? Siapa? Faisal. Nah, Ibu coba Bu. Ada Ah, ya. Faisal? Ada. Model matematika, saya lihat dari Google sih Bu, dia kayak bidang matematika yang pengen, yang berusaha biar memodelkannya gitu, mempresentasikan sistem-sistem jadi kayak matematika. Dalam pernyataan matematika gitu, apa gimana gitu. Saya jujur nggak kebayang. Apa kenapa? Ulang-ulang, maaf Faisal. Halo, halo. Ya, jadi pemodel matematika yang saya lihat dari Google itu kayak dia tuh merupakan bidang matematika yang berusaha untuk merepresentasikan sesuatu menjadi pernyataan matematika, Bu. Ya, oke. Nggak kebayang saya. Oke, ya, makasih, Bu. Nggak kebayang tapi. Kamu ambil dari dulu tapi nggak kebayang. Iya, nggak kebayang. Gimana sih? Kita berusaha mencerna apa yang kamu sampaikan. Ternyata kamunya juga nggak ngerti ya. Oke, nggak apa-apa. Haikal, Hadir. silahkan. Oke. Kalau tadi nambahin aja kali sedikit ya Bu. Intinya pemodelan matematika itu untuk namanya pemodelan ya. Kalau misalkan kita belajar misalkan SPLDV gitu, SPLTV kan terkadang soal-soalnya itu dalam bentuk cerita. Nah, pasti hal pertama yang dilakukan itu pemodelan matematika. Jadi mungkin sama, kurang lebih membantu untuk menyederhanakan atau memahami masalah dengan menggunakan angka dan rumus. Oke, oke. Ya, makasih semuanya jawabannya. Makasih juga kejujurannya kalau searching. Tapi nggak masalah ya. Saya juga, eh, ya kita gitu ya. Kita itu nggak bisa lah menutup diri dari adanya internet gitu ya, apalagi AI gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita lagi belajar itu buka Google, buka ChatGPT, atau apapun lah yang kalian bisa buka gitu ya. Carilah sumber informasi yang sebanyak-banyaknya, asalkan kita bisa filter, kemudian pahami batasan-batasannya. Maksudnya gimana Bu? Misalnya ketika disuruh ambil dari sumber terpercaya, ambil dari sumber terpercaya, kemudian kalian presentasikan gitu kan, seperti tugas kita itu, dianalisis lah, dipahami gitu, dipahami, dianalisis. Jadi hanya sebagai bantuan kalian aja. Terus lagi beda kasusnya kalau misalnya kalian disuruh minta bikinnya tuh model sendiri gitu. Kalian bikin model sendiri. Mungkin mencari bantuan oke, tapi kalau eh memakai model orang lain tapi kamu klaim itu sebagai eh, buatan kamu sendiri, itu namanya baru salah gitu ya. Gitu. Jadi pahami batasannya. Kalau misalnya kita diskusi kayak gini, apakah boleh Bu sambil kita lihat Google? Boleh, nggak masalah gitu ya. Apakah boleh lihat AI gitu? Boleh. Chat GPT silahkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau disuruh mengerjakan sendiri, dimintanya original buatan sendiri, atau misalnya UTS UAS yang harus duduk, tidak boleh buka buku gitu ya, tidak open book, apalagi open gadget gitu, itu ya harus kerjakan sendiri gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Oke, kurang lebih pemodelan itu sama ya tadi ya dari teman-teman sudah sampaikan gitu ya. Jadi kita dari permasalahan di dunia nyata kita mau ubah menjadi eh, bentuk matematikanya atau model matematikanya atau pernyataan matematikanya. Gunanya untuk apa? Untuk menyelesaikan gitu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, ini kalau menurut George ini modelan matematika itu tuh bentuk idealnya dari eh, fenomena dunia gitu ya, fenomena fenomena kehidupan nyata gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak selalu akurat sebenarnya gitu. Jadi bentuknya tuh model itu adalah model matematika itu bentuknya tuh in general gitu ya, dalam
apa namanya dalam bentuk umum gitu. Untuk beberapa kasus dia bisa membantu kita, tapi beberapa kasus yang nggak real gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak semua permasalahan sebenarnya bisa terselesaikan dengan model matematika. Tapi model matematika untuk beberapa kasus tertentu itu memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Boleh bantu saya baca siapa? Halo, silakan bantu baca. Ya, saya boleh, Bu. Silakan. 1.1 Pendahuluan. Model sebagai bentuk penyederhanaan realitas memiliki kompleksitas yang lebih sederhana daripada realitas itu sendiri. Yang kedua, model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realita yang sedang dikaji. Yang ketiga, pemodelan merupakan sebuah alat menarik yang dapat memberikan sebuah metode untuk mengeksplorasi sistem yang kompleks. Yang keempat, permodelan. Terus yang pertama, memberikan kesempatan hilang, Bu. Kok nge-zoom, Ibu? Nah, Hah? berikan Apanya? kesempatan, ya, Suara saya hilang. di layarnya nge-zoom. Memberikan kesempatan bereksperimen dengan sistem tanpa menghancurkan pada saat yang sama. Yang keduanya tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan berbagai pendekatan pemodelan yang dapat memberikan kita untuk memahami berbagai macam dunia ini bekerja gitu, Bu. Iya, jadi model itu bentuk penyederhanaan aja gitu. Kita simplify gitu ya dari yang hal-hal yang kompleks gitu supaya bisa kita eh analisis, kemudian bisa kita eksplorasi lagi gitu. Lanjut. Mungkin yang lain selain Dwi? Saya boleh, Bu. Oke. Layarnya, nah, kemudian 1.2 definisi model. Definisinya yaitu suatu representasi miniatur atau sebuah formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu objek nyata, yaitu sistem, proses, dan peristiwa. Kemudian sebuah penyederhanaan realitas, kemudian deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian sistem nyata adalah sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang sedang dijadikan titik perhatian dan dipermasalahkan. Kemudian aktivitas permodelan dapat dilakukan dalam beberapa bahasa, baik dengan kata-kata, gambar atau sketsa, model fisik, program komputer, atau rumus matematika. Kemudian dalam hal ini kita juga akan menggunakan bahasa matematika. Ya, jadi pemodelan itu bisa juga dengan itu ya, eh, gambar, graf gitu ya, graf atau rumus. Nah, kita gunakannya bahasa matematika. Lanjut, siapa lagi? Saya perlu panggil atau volunteer aja? Oke, silakan. 1.3 Definisi model matematika. Definisi pemodelan adalah proses konstruksi sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Konstruksi tersebut dapat berupa konstruksi grafis, simbolik, simulasi, dan eksperimen. Model simbolik dapat merupakan suatu rumus atau persamaan. Model simulasi dapat berupa program komputer atau model atau prototip dari pesawat untuk mempelajari tekanan udara. Secara sederhana, model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi matematis yang didesain untuk mempelajari suatu fenomena tertentu di dunia nyata. Oke, jelas ya? Lanjut. Kenapa sih kita perlu pemodelan? Karena penting ya.
Karena sangat penting bagi dunia sains. Karena kalau kita tidak memodelkan, kita agak akan kesulitan untuk apa namanya menyelesaikannya gitu. Karena apapun permasalahan itu lebih mudah kalau kita simplify dengan menggunakan model gitu ya. Model matematika ini juga biasanya bukan biasanya, memang selalu ya, biasanya selalu digunakan di bidang lain, bukan hanya di bidang pendidikan. Terutama di bidang STEM ya, di science ya, atau fisik deh, fisik aja pemodelannya itu adalah, apakah itu pemodelan fisika? Enggak, tetap itu pemodelan matematika namanya. Jadi kalau bisa dibilang, saya tuh lebih suka matematika itu sebagai bahasa, disebut sebagai bahasa. Matematika itu adalah bahasa ilmu pengetahuan gitu, karena semua semua ilmu pengetahuan itu pasti tidak terlepas dari yang namanya matematika gitu kan. Matematika itu apa sih, hal terkecilnya aja yang kalian tak tahu pasti kan simbol-simbolnya, lambang-lambangnya ya, angka gitulah ya. Misalnya huruf, angka, atau simbol-simbol yang digunakan dalam matematika itu semua digunakan di ilmu pengetahuan, terutama di bidang sains gitu. Nah, yang fisika aja yang kita sering pakai gitu ya, langsung eh, lebih mungkin lebih lebih real gitu ya, karena kita gunakan rumusnya untuk apa gitu ya kan. Paling mudahnya misalnya rumus kecepatan itu kan juga sebenarnya ada di fisika, tapi itu menggunakan matematika. Di matematika eh, apa namanya, awalnya tuh di matematika. Jadi semua yang ada bahkan di dunia nyata ini deh, saya tanya, ada nggak yang nggak berhubungan sama matematika? Hal yang tidak berhubungan sama matematika, yang tidak menggunakan sama sekali matematika, ada nggak? Menurut saya kayaknya pasti ada, Bu. Ada yang nggak menggunakan Maksudnya matematika? pasti ada Ada yang nggak? berhubungan sama matematika. Jadi nggak ada yang nggak berhubungan gitu. Masih dimatiin. Ada nggak yang tidak berhubungan dengan matematika? Nggak ada, Bu. Sejarah, Bu, misalnya. Kita belajar sejarah nggak ada matematikanya. Ada nggak matematikanya? Contoh matematika di dalam sejarah, misalnya. Sejarah matematika, Bu. Sejarah matematika. Itu mah sejarahnya matematika, nggak maksudnya. Misalnya kita belajar tentang sejarah pahlawan-pahlawan kita dulu gitu ya. Nah, tahun berapa. Nah, itu dari tahun-tahunnya aja kita flashback ke belakang aja, kita udah menghitung tahun, ya kan? Pasti ada matematikanya, kan? Oh iya bener, Bu, bener, Bu. Tanpa disadari, semua pasti ada matematikanya. Bentar ya, mantap.
Kita lanjutkan lagi ya. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi eh, sangat perlu kalau apalagi di dunia sains ya. Bagi seorang ilmuwan atau matematikawan itu ada kegembiraan tersendiri gitu ketika berhasil memecahkan suatu masalah melalui pemodelan matematika gitu ya. Kalau zaman dulu tuh rasanya mungkin eh prestis gitu ya kalau bisa memecahkan suatu masalah kemudian dihitung gitu ya, dicari pemodelannya kemudian dihitung terus kemudian menemukan solusinya gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang kan kayaknya udah jarang ya kalau yang berhasil memecahkan masalah. Jadi tugas kita kebanyakan sekarang tuh hanya mempelajari apa yang ilmuwan atau matematikawan sudah temukan gitu. Nah, mempelajarinya aja kita masih hmm, PR karena sudah banyak banget gitu ya. Cuma menariknya ya orang-orang zaman dulu itu merupakan apa namanya orang-orang yang karena memang pada saat dulu itu belum ditemukan, jadinya mereka menemukan sesuatu. Kalau sekarang semua udah ada, ya kan? Sebenarnya kita tinggal pakai. Kita udah ada dari sebelum-sebelumnya, dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Tapi itu aja eh, masih perlu dorongan gitu ya untuk mempelajarinya ya. Kemudian tujuan umum model, tujuannya untuk menjelaskan sekumpulan fakta, kemudian mencari sebuah konfirmasi, itu juga bisa kita mau konfirmasi nih, eh, gimana benar atau enggaknya suatu masalah kita modelkan, kayak gitu ya. Terus apabila kita modelkan, kita kan juga bisa mencari tahu kalau kasus lain pakai model itu benar atau enggak hasilnya, gitu ya, solusinya gimana gitu kalau sudah ada modelnya. Kemudian tujuan manajerialnya itu sebagai alat pengambil keputusan, sebagai proses belajar, sebagai alat komunikasi juga. Contohnya aja ya, misalnya kita bisa memodelkan benda yang jatuh, benda jatuh gitu ya, benda jatuh eh, pada saat waktunya berapa gitu ya. Waktunya berapa dia ada di mana gitu kan. Posisinya tingginya seberapa, itu kita bisa modelkan tuh. Nah, dari pemodelan ini kan kita bisa hitung eh untuk semua benda yang jatuh gitu kan. Jadi istilahnya bisa kita generalisasi gitu dalam satu model tersebut, model matematika tersebut kayak gitu. Jadi bisa sebagai alat pengambil keputusan juga. Jadi bisa sebagai proses belajar juga gitu. Nah, keuntungan penggunaan model gitu ya, dapat melakukan percobaan pada situasi yang kompleks, hemat biaya, hemat waktu, fokus pada karakteristik penting permasalahan. Yang jelas kalau sudah ada modelnya ya pastinya lebih hemat biaya, hemat waktu gitu ya. Kriteria model yang baik. Nah, ini nih. Tuh, yang tadi saya bilang, kita kan mengeneralisasi suatu permasalahan gitu ya, supaya kita bisa gunakan di permasalahan-permasalahan yang lain dengan model tersebut. Gitu, model matematika yang kita buat. Nah, apabila tingkat generalisasinya itu tinggi, nah semakin tinggi itu hasilnya semakin baik, semakin eh, valid gitu lah ya hasilnya ya. Nah, kemampuan pemecahan masalahnya juga makin besar gitu. Maksudnya ini bukan kemampuan pemecahan masalahnya, tapi maksudnya nantinya model tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan matematis itu jadi jauh lebih besar gitu. Nah, kemudian mekanisme transparansi diketahui mekanisme pemecahan masalah itu kemudian kita bisa rekonstruksi. Rekonstruksi itu apa sih? Rekonstruksi. Ada yang mau berpendapat?
menyusun kembali, Bu. Ya, menyusun kembali. Jadi kalau dengan apa namanya, kalau kita ada transparansi gitu ya, tahu eh, dalam dalam pembuatan modelnya, dalam pembuatan model matematikanya itu kita bisa eh, mengubah kembali gitu. Jadinya tidak sulit apabila misalnya ada kesalahan dalam pembuatan model gitu. Jadi kita tinggal merekonstruksi apa yang perlu direkonstruksi aja gitu. Jadi nggak istilahnya tuh nggak mulai dari awal lagi gitu. Jadi tahu mana yang salah, jadi yang bisa kita ubah yang salahnya gitu. Kemudian potensial untuk dikembangkan, membuka kemungkinan untuk pengembangan model dan juga peka terhadap perubahan asumsi. Jadi kalau membuat model pastinya ada asumsi-asumsi yang kita gunakan ya, nggak bisa. Jadi kalau kita mau membuat model, itu kan berarti kita mengeneralisasi untuk permasalahan yang mirip-mirip seperti itu, bisa menggunakan model seperti ini kayak gitu ya. Nah itu pasti ada asumsi-asumsinya yang kita gunakan, nggak nggak bisa tanpa asumsi, pasti ada asumsi-asumsi yang kita gunakan. Kemudian ini klasifikasi model. Berdasarkan fungsinya, model deskriptif itu ya namanya juga deskriptif, dari namanya sudah tahu ya. Menjelaskan atau menggambarkan kembali mekanisme yang terjadi atau sistem nyata, contohnya struktur organisasi, terus tata letak fasilitas, laporan keuangan, peta gitu ya. Kemudian kalau model prediktif itu yang memprediksikan sesuatu. Nah, ini nih prediksi ini juga matematika banget lah. Bila X terjadi, maka akan ada Y gitu kan. Kemudian di sini dikasih contohnya diagram pohon keputusan atau antrian. Kemudian model normatif, model yang memberikan jawaban terbaik dari alternatif yang ada atau model optimasi. Ini berdasarkan fungsinya. Model ekonomi, model yang mempertahankan sebagian sifat fisik. Model juga tuh, model sistem peredaran darah dengan selang, jaringan lalu lintas dengan jaringan listrik, model simbolik. Nah, ini model simbolik yang biasanya ada di matematika nih, rumus ABC, hukum Pitagoras gitu ya. Kalau berdasarkan acuan waktu, model statik, struktur organisasi gitu ya. Jadi dia tidak sering ada perubahan gitulah ya. Mungkin struktur organisasi bisa berubah, Bu, tapi kan nggak selalu berubah. Ya kan, nggak setiap saat berubah gitu. Kemudian model dinamik. Nah, ini yang ada perubahan-perubahan setiap saat nih. Model pertumbuhan populasi gitu kan. Dinamis dia berubah-berubah pada waktu tertentu. Berdasarkan acuan tingkat ketidakpastian. Model deterministik, model dalam situasi yang pasti atau probabilitas sempurna. Contohnya model laba, model persediaan Wilson. Ini contoh-contohnya nih banyak ya. Jadi kalian nanti bisa buat cari-cari sebagai tugas kelompok ya. Model probabilistik yang mencakup distribusi probabilitas ya. Diagram pohon keputusan, peta kendali mutu. Model konflik, sifat alamiah pengambil keputusan berada dalam pengendalian lawan. Contohnya model kompetisi, model posisi tawar, model tidak pasti. Model yang dikembangkan untuk menghadapi ketidakpastian mutlak. Contohnya model maksimin, minimax, atau model teori permainan. Banyak sekali ya.
Kemudian berdasarkan derajat kuantifikasi, ini model kualitatif, model yang menggambarkan mutu baik atau buruk gitu. Baik atau buruk, misalnya eh, puas tidak puas gitu ya. Model kuantitatif, ini model yang variabelnya dapat dikuantifikasikan. Model statistik, optimasi, simulasi. Ini berdasarkan dimensi, ada dua dimensi sama multidimensi. Dua dimensi yang cuma ada dua faktor ya, atau dua dimensi. Kalau multidimensi itu yang banyak faktor, banyak penentu. Ini analisis regresi berganda, model multi kriteria, prototipe kapal. Oh, sudah. Ini contoh-contohnya aja sih. Ini biar supaya kalian terbayang bisa cari-cari contoh-contoh lainnya buat nanti presentasi kelompok gitu ya di sini. Itu baru contoh-contoh secara teori ya. Insya Allah minggu depan nanti saya kasih contoh apa namanya pembuatan model matematikanya gitu ya yang lebih real. Kalau ini baru pengertian pemodelan dan contoh-contohnya. Maaf Ibu putus-putus Bu. Pemodelan Bu, matematika. putus-putus suaranya, Bu, maaf. Gitu. Dari tadi putus-putus. Halo. Iya, kalau Ibu ngomong panjang, putus-putus. Waduh, saya harus mau ngomong pendek-pendek dong. Ya ini nggak tahu mungkin karena hujan terus ya atau gimana ya wifi-nya. Sebenarnya sih nggak keluar Zoom juga kan saya cuma putus-putus aja ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti saya kirim ya PPT-nya ya. Iya Ibu. Jangan lupa diingetin ya PJ-nya ya untuk kirim PPT sama pembagian kelompoknya saya bagi aja ya masih ada banyak waktu nih. PPT-nya ternyata Pilih sedikit. sendiri aja, Bu. Kau pilih sendiri aja. Ya. Saya keluar kah? Halo, halo, halo. Masih, Bu. Masih nggak keluar Masih. kan? Enggak. Oke. Ya gimana? Sendiri-sendiri atau saya yang buat? Sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri aja, Bu. Ya udah sendiri-sendiri boleh. Tapi mungkin dari sekarang udah di ini ya, pikirin gitu kelompoknya mau ambil apa gitu ya. Topiknya dulu deh, pemilihan topiknya maunya pakai topik apa, kasus pemodelan matematikanya ya. Kira-kira mau apa? Boleh bisa dilihat dari contoh-contoh pemodelan atau boleh cari-cari di penelitian orang-orang juga boleh di Google Scholar atau di jurnal gitu ya. Atau di YouTube misalnya kalian pengen lihat ada yang memberikan contoh pemodelan matematika di YouTube boleh juga nggak masalah. Asalkan nanti kalian yang sampaikan ke teman-teman kalian yang presentasikan. Tuh. Sama nanti yang setelah UTS dipikirkan karena itu nanti saya lupa deh dari Bu Ani itu individu atau kelompok ya yang bikin model sendiri. Kemungkinan besar sih kelompok ya, jadi dipersiapkan aja kemungkinan besar. Cuma nggak tahu nanti akan individu atau kelompok, tapi saya selalu lupa. Mudah-mudahan kelompok ya. Tapi kalau mau kelompoknya berbeda dari yang sebelum UTS juga nggak masalah. Nanti disampaikan aja di pertemuan 9. Gitu. Sudah cukup sih dari saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau untuk absensi, seperti biasa ya, kayaknya peraturan UNIF tuh memang maksimumnya itu 80% ya. Eh, maksudnya maksimum tidak masuknya itu 20%. Minimum masuknya itu 80%. Berarti sekitar maksimal 3 kali nggak masuk ya.
3 kali tidak hadir berarti ya. Tapi itu 3 kalinya tuh pertemuannya itu dari 1 sampai 16. Itu bukan sebelum UTS bisa nggak boleh masuk 3 kali gitu, bukan ya. 3 kali tuh full dari 16 pertemuan. Maksudnya itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang alfa sebelum UTS 3 kali ya itu udah over berarti. Sebelum UTS aja kita hanya 7 pertemuan. Udah 3 kali nggak masuk berapa persen tuh? Ya kan? Gitu. Kalau mau ada izin-izin atau terlambat masuk atau sakit gitu, sebaiknya langsung sampaikan ke saya ya. PJ-nya tadi saya hanya satu ya, Zahra aja. Iya, Bu. Tapi ada PJ cadangan, Bu Arianti. Oh, Arianti. Oh, Arianti kayaknya saya tahu Arianti. Kayaknya di sini tadi saya lihat nama-namanya juga ikut kelas saya ya. Di kelas apa aja? Kayak tadi Rida di kelas mana Rida? Itu Bu yang kemarin. Kapita Selekta, Bu. Ya, Kapita Selekta. Oh, Kapita Selekta ya. Ini semua ikut Kapita Selekta juga sama saya berarti. Kurang lebih ya. Oh, kalian yang dua A ya? Iya, Betul. Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Berarti ketemu saya di 2 mata kuliah ya. Atau ada lagi? Kewirausahaan kelas berapa sih? Kalian juga? Enggak, bukan. Kelas kalian juga? Ada beberapa yang ikut kewirausahaan Bu di kelas kita. Iya, kewirausahaan ada juga saya, tapi saya sama Bu Leni. Gimana kalian aman rumah? Nggak kebanjiran? Ada yang kebanjiran nggak? Kayaknya di Aman, berita-berita Bu. parah banget banjirnya. Aman semua rumahnya. Aman. Aman, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Soalnya kayaknya di berita-berita tuh sampai parah banget banjirnya sampai lantai 2 kena semua gitu. Semoga kita aman-aman deh ya. Ya udah ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oh, mau Ibu, Ibu maaf izin tanya, kalau misalnya yang presentasi berarti nggak boleh sama ya topiknya. Iya dong. Tapi kayak Hmm. bedain aja kan 8. Ini tuh kayak kita nyari soal ya Bu, terus kita presentasiin Bukan model. soal sih, tapi permasalahan. Permasalahan kita modelkan gitu. Nanti mungkin minggu depan biar lebih terlihatnya saya kasih contoh ya di Baik minggu Ibu, depan. Heeh. terima kasih banyak. Kita buat modelnya gitu. Jadi biar kebayang gitu. Mungkin kalau sekarang mau cari-cari dulu ya nggak apa-apa silakan. Contoh pemodelan matematika gitu boleh cari dulu silakan gitu. Topik-topiknya sih bebas. Cuma kalau kalian mau biar lebih cepat tidak sama dengan kelompok yang lain ya berarti berpikirnya harus lebih cepat. Ngetekinnya lebih cepat gitu. 3 aja ya. Cukup kayaknya 3 kan. Biar semuanya berkontribusi ya di kelompoknya. Kalau kebanyakan kan kadang ada yang nggak kerja gitu. Ada lagi? ini mau tanya, Bu. Oh tadi kayaknya saya baru baca yang di chat itu Rabu ya. Rabu saya nggak bisa Rabu. Rabu saya nggak bisa soalnya ya. Ini Kalau yang tadi kayaknya Azahra tuh ada 2 deh. Yang PJ Azahra juga kan tadi ada yang Azahra nah, juga kalau nggak salah. Ya nggak? Leski Azhar. Sama-sama Azahra ya. Iya, Bu. Itu panggilannya apa? Leski ya, kalau Leski. Oh, Laski. Oh, kalau kamu ini Azahra. Ini yang PJ Iya, ya? iya, Bu. Kenapa, Oh, kenapa? untuk LMS-nya gimana, Bu? Oh iya, ini itu pemodelan saya sih saya usahakan buka LMS ya. Tapi belum belum saya buka kemarin tuh baru Kapita Selecta ya yang ada LMS-nya. Saya sih harapannya semua mata kuliah saya pakai LMS. Cuma nanti kita kondisikan dengan partner juga gitu ya. Oh, Karena di Ampunya kan tim gitu. Tapi diingetin aja ya. Diingetin Bu, LMS udah bisa, udah ada belum gitu. iya. Yang Sekalian sama Kapita Selecta sekalian join aja. Kenapa, kenapa?
Kalian sama bahan ajar ya Bu nanti. Oh, bahan ajar ya boleh. Iya. Atau PPT dulu mau dikirim lewat WA juga bisa deh. Ntar kabarin aja. Ingetin ya. Iya. Makasih Bu. Oh. Ya, jadi itu tugas PJ ya untuk mengingatkan dosennya karena dosen tuh satu semester bisa banyak kelas. Walaupun memang tim gitu ya, tapi kan ada SKS yang dia ampu tuh lumayan banyak. Ada yang bagi-bagi sebelum UTS, setelah UTS, ada yang full di sebelum UTS, setelah UTS. Jadi banyak kelas, jadi tugas PJ yang mengingatkan supaya dosennya ingat gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi? Nggak ada? Sepertinya cukup Bu. Cukup ya. Ya udah, masih banyak sih waktunya saya nggak kasih tugas dulu, nggak apa-apa. Tugasnya bikin kelompok aja dulu sama pastikan kalian cari-cari sumbernya dulu deh untuk modelan analitika supaya bisa kebayang contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Nanti minggu depan saya berikan contoh. Terus kalau kalian ada yang mau menanyakan, Bu kayak gini boleh nggak? Boleh. Ditampilkan di minggu depan insya Allah ya. Oke, untuk sementara juga belum ada perubahan waktu ya, karena saya baru bisa mengajukannya kalau mau berubah ya di Selasa pagi. Kalau mau Selasa pagi dikabarin ya, tapi jangan mendadak. Takutnya nanti ada kelas yang saya pindahin ke situ gitu ya. Jadi jauh-jauh hari harusnya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. terima Terima kasih Bu. kasih Bu. Makasih Makasih banyak Bu. ya, Bu. Sama.